Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, jumpa lagi ya dengan Bu Vivi. Hari ini kita akan belajar tema. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Kita berdoa pakai cara agama Islam ya. Untuk yang non-Islam bisa berdoa menggunakan caranya masing-masing. Oke, tangannya diangkat. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Oke, semoga kita bisa belajar dengan baik ya hari ini. Oh iya, sebelum kita mulai pelajaran, gue belum tanya ya, kabarnya bagaimana anak-anak ini? Sehat semua ya? Semoga kita semua dan keluarga kita selalu sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai kosakata dalam teks ciri-ciri makhluk hidup. Oke, perbendaharaan kosakata. Apa itu, Rek? Perbendaharaan kosakata. Artinya adalah banyaknya kosakata yang dimiliki oleh seseorang. Banyaknya kata-kata. Ya, manfaatnya apa? Satu, mempermudah membuat kalimat. Dua, memperkaya bahasa. Tiga, memiliki wawasan yang luas. Bagaimana caranya agar perbendaharaan kosakata kita dapat bertambah? Melalui apa? Nah, selain melalui lingkungan dan juga media elektronik, juga bisa yang paling besar yaitu melalui banyak membaca. Karena anak-anak dalam bacaan itu banyak sekali kata-kata baru yang dapat kita temui. Oke, contohnya saja ya. Nih, contoh makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Kita harus bersyukur menjadi manusia karena manusia lebih sempurna dari makhluk lain. Jika kita perhatikan, perbedaan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup, perbedaannya sangat jauh. Nah, dari sini, bagi yang belum sering baca, ada kata-kata baru. Ya, apa kata-kata barunya? Ini makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu apa sih? Nah, kalau kalian belum tahu, di mana tempat kita mencari tahu? Bisa melalui kamus. Nah, di kamus itu nanti kita bisa mengetahui artinya apa sih makhluk hidup itu. Tapi kalau zaman sekarang ya, zaman online semua, di Google sudah ada. Cari saja makhluk hidup adalah. Nah, oke, sekarang kita jawab. Makhluk hidup adalah apa? Nah, makhluk hidup adalah makhluk yang bernyawa, yang punya nyawa. Artinya apa? Makhluk yang dapat mati atau mengalami kematian. Contohnya apa yang bisa mati itu anak-anak? Tumbuhan bisa mati ya. Hewan juga bisa mati. Dan juga yang terakhir adalah manusia. Paham ya, makhluk hidup adalah makhluk yang bernyawa, contohnya tumbuhan, hewan, dan manusia. Oke, kita bahas ciri-cirinya makhluk hidup. Yang pertama ada bergerak, yang kedua bernafas, ketiga tumbuh, keempat berkembang biak, kelima memerlukan makanan, yang keenam mengeluarkan zat sisa. Nah, oke, kita bahas yang pertama, bergerak dulu. Bergerak itu apa sih? Berpindah tempat. Nah, dari yang kolom yang pertama ini manusia. Hewan, ada tumbuhan. Bergeraknya manusia gampang ya, ya berjalan, berlari, melompat, berguling, joget, menari, bergerak ya. Kalau hewan juga mudah, merayap, melompat, kayak katak, berenang seperti ikan, terbang seperti burung, dan juga lain-lain. Kalau tumbuhan bagaimana bergeraknya? Nah, kalau kalian perhatikan yang paling mudah itu bunga. Bunga, kalau kalian punya bunga di rumah, awalnya pasti kuncup. Kemudian lama-lama akan
akar. Itu membuktikan bahwa bunga itu bergerak. Akar yang terus memanjang ke bawah, karena nggak kelihatan ya, tapi kalau kalian bisa lihat akar itu bergerak terus panjang ke bawah. Bergerak mengikuti arah sinar. Jadi tumbuhan itu anak-anak bergerak akan mengikuti arah sinar cahaya, bisa matahari atau cahaya yang lain. Ciri yang kedua yaitu bernafas. Bernafas itu apa? Ambekan atau proses pertukaran udara. Dari manusia dulu, hewan ke tumbuhan. Manusia bagaimana? Menghirup oksigen masuk ke dalam hidung ya. Kemudian diteruskan menuju ke paru-paru. Di sini bertukar dari karbon dioksida, dikeluarkan karbon dioksidanya. Jadi kalau ada pertanyaan, alat pernafasan manusia itu apa? Paru-paru ya. Selanjutnya kalau hewan sama menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Umumnya hewan kayak sapi, kuda, domba itu melalui paru-paru. Kecuali beberapa, ikan itu insang, cacing itu kulit, beberapa serangga itu trakea. Oke, lanjut. Kalau tumbuhan sama, tapi bedanya gini. Tumbuhan itu kalau siang hari menghirupnya bukan oksigen, tapi karbon dioksida. Mengeluarkannya oksigen yang kita hirup. Ya, makanya di bawah pohon kalau siang hari itu akan sangat sejuk karena banyak oksigen yang dikeluarkan dan kita hirup. Nah, melalui pori-pori dan atau stomata. Jadi alat pernafasan tumbuhan yaitu stomata. Oke, lanjut. Ciri yang ketiga tumbuh. Tumbuh itu tambah gede, adanya pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Manusia gampang ya, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Hewan juga tumbuh dari bayi ke remaja ke dewasa. Tumbuhan juga sama, tumbuh semakin besar. Itu menandakan kalau mereka semua itu adalah mengalami pertumbuhan. Berkembang biak. Berkembang biak itu apa? Bertambah banyak. Contoh kalau manusia dengan cara melahirkan. Ya, semula kakek nenek aja melahirkan orang tuamu, orang tua melahirkan kamu. Ya, makin banyak ya namanya berkembang biak. Dengan cara apa manusia itu melahirkan? Nah, ini kucing. Nah, hewan itu ada banyak anak-anak. Ada yang bertelur kayak ayam, ada yang beranak kayak sapi, ada yang campuran, ada yang bertelur sama beranak seperti ular ya. Nah, kalau tumbuh-tumbuhan berkembang biak juga loh kan tambah banyak ya ini pohon pisangnya ya. Caranya ada banyak kalau tumbuhan nggak bertelur melahirkan lagi. Kalau tumbuhan ada melalui biji, ada melalui tunas, ada melalui umbi, ada melalui rizoma. Rizoma ini akar tinggal. Lanjut ke ciri yang kelima, memerlukan makanan, yaitu mengkonsumsi makanan untuk menambah energi. Kalau manusia jelas ya, kita butuh makan. Hewan juga jelas, butuh makan. Tumbuhan makanannya bagaimana? Tumbuhan itu makanannya membuat sendiri. Pinter ya? Namanya apa? Pembuatan makanan pada tumbuhan namanya proses fotosintesis. Lanjut. Nah, oh yang keenam di sini tidak ada, saya ulas lagi. Yang keenam itu kan mengeluarkan zat sisa ya. Kalau tahu zat sisa itu apa? Kotoran loh, Rek. Ya, kamu kan pasti buang hajat kan? Namanya kotoran. Ya. Kemudian hewan juga iya sama. Tumbuhan juga sama mengeluarkan zat sisa. Oke, sekarang ketugas silahkan dikerjakan LKS tema 1 halaman 26. Romawi 1 nomor 1 sampai 5. Romawi 3 nomor 1 sampai 4. Jadi total ada 9 soal. Kelas 3, 9 soal gampang ya, nggak banyak ya. Setelah selesai, dikerjakan sendiri, difoto ya. Di foto yang jelas agar bisa dinilai sama Bu Vivi. Dikirimkan ke classroom tema. Sampai di sini paham ya? Oke. Bu Vivi mohon maaf jika dalam pelajaran hari ini ada kesalahan
kesalahan dalam menjelaskan atau terlalu cepat? Ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.